Halo guys, Wapur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa di antara kita masih terlihat bingung ketika membaca spesifikasi USB pada perangkat laptop ataupun PC teman-teman. Sering tertulis misalnya USB Type A, Type C, kemudian juga ada istilah USB 3.2 Gen 2 misalnya, dan lain sebagainya. Juga ketika kita misalnya melakukan charging pada HP ataupun misalnya pada laptop, ada istilah yang dinamakan dengan power delivery. Apa itu arti semuanya, teman-teman? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas secara mendasar arti dari semua itu secara singkat, teman-teman. Panduan USB untuk pemula, mari kita ketekin. Oke, teman-teman. USB pada dasarnya adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Diciptakan sebagai antarmuka pada perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, charger, kamera digital, dan lain sebagainya, teman-teman. Standarisasi USB diciptakan oleh USB Implementers Forum yang pada awalnya hanya terdiri dari IBM, Microsoft, dan Intel, teman-teman, di pertengahan tahun 90-an. Saat ini member dari Implementers Forum ada sekitar 700-an. USB pada dasarnya menggantikan koneksi antarmuka yang pernah ada sebelumnya seperti serial dan paralel ataupun antarmuka lainnya, teman-teman. Ketika kita membahas port USB, pada dasarnya kita membahas dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah tipe konektor. Yang kedua adalah versi USB. Tipe USB ini terkait dengan kecepatan transfer data dan juga fitur yang ada di dalam USB tersebut. Pertama-tama, kita membahas dulu jenis-jenis konektor USB, teman-teman, yang sering disebut dengan USB Type ataupun tipe USB. Ini merupakan antarmuka fisik yang teman-teman bisa lihat secara langsung. Di sini, kita membahas tiga konektor secara umum, teman-teman, yaitu tipe A, tipe C, dan tipe B. Sengaja saya bahas tipe A dan tipe C dulu, teman-teman, karena ini merupakan tipe konektor USB yang banyak terdapat pada perangkat elektronik saat ini, seperti smartphone, laptop, kepala charger, kamera digital, dan lain-lain sebagainya. Pertama-tama kita membahas konektor USB tipe A. Ini merupakan tipe konektor USB yang berumur cukup lama dan sering teman-teman lihat sehari-hari. Pertama-tama kita lihat tipe A versi male atau laki-laki, yang biasanya terdapat pada kabel dan USB device seperti USB flash disk. Di sini bisa kita lihat contoh USB flash disk yang menggunakan tipe A konektor. Berikutnya adalah konektor tipe A yang terdapat pada kabel USB. Lawan dari tipe A male adalah versi female ataupun versi perempuan. Ini biasanya terdapat pada device seperti laptop, PC, charger, dan lain-lain, teman-teman. Misalnya contoh pada laptop adalah sebagai berikut. Sedangkan contoh pada PC dan charger, teman-teman bisa lihat juga di sini. Sebetulnya, konektor USB tipe A ini tidak hanya berjenis tipe A yang teman-teman biasa lihat. Ada juga versi lainnya seperti tipe A mini dan tipe A micro. Karena jarang digunakan, maka saya tidak akan membahasnya secara mendetil. Bahkan tipe A biasa memiliki pin yang berbeda antara USB 1 dan 2 dengan USB 3. Tetapi karena memiliki form factor yang sama, maka bisa digunakan dengan kecepatan yang disesuaikan tergantung versi dari USB-nya. Tipe konektor berikutnya adalah Type-C ataupun tipe C. Tipe USB ini mulai banyak digunakan menggantikan konektor tipe A atau tipe B, dan saat ini menjadi tipe konektor yang terdapat di berbagai perangkat modern, teman-teman. Pada laptop dan PC misalnya, Type-C ini hadir bersamaan dengan Type A yang memiliki spesifikasi teknis berbeda. USB Type-C ini hadir hampir pada semua perangkat elektronik modern, baik untuk transfer data ataupun untuk kebutuhan charging perangkat. Misalnya pada laptop, PC, smartphone, dan lain-lain. Kelebihan konektor Type-C ini, selain bentuknya lebih kecil dan ramping, konektor ini bisa dikoneksikan ke perangkat dengan cara bolak-balik dan tidak mempedulikan posisi atas dan bawah, teman-teman. Tidak seperti pada Type A dan Type B yang tidak bisa dibolak-balik atas bawah. Satu lagi, bentuk dari konektor Type-C ini adalah oval, berbeda dengan Type A yang lebih kotak ataupun persegi panjang. Tipe konektor USB yang akan kita bahas berikutnya adalah Type B. Tipe ini mulai jarang ditemui secara umum karena sudah mulai ditinggalkan. Yang mungkin masih menggunakan konektor Type B ini misalnya seperti mikrofon ataupun misalnya pada printer. Kalau mau skip terkait penjelasan mengenai konektor USB Type B ini, teman-teman bisa cek di timecode dari video. Konektor USB tipe B terbagi ke dalam tiga jenis konektor, yaitu konektor tipe B biasa,
tipe B mini, dan tipe B micro. Pertama-tama kita membahas konektor tipe B biasa. Konektor ini banyak ditemukan misalnya pada printer dan mikrofon USB, teman-teman. Sama seperti konektor lainnya, terdapat versi male dan female tentunya. Tipe B biasa, terdapat dua jenis konektor yang berbeda, yaitu USB 2.0 dan 3.0, dengan penampakan fisik yang sedikit berbeda. Ini adalah contoh tipe B biasa versi 2.0 untuk versi male atau laki-laki. Berikutnya adalah contoh konektor USB 3.0 tipe B biasa versi male atau laki-laki. Terlihat ada sedikit tonjolan yang membedakan dengan USB 2.0 tipe B biasa. Lawan dari USB tipe B biasa male adalah versi female atau perempuan, yang biasanya terdapat pada device seperti printer dan mikrofon USB. Contoh konektor USB tipe B versi female adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat, saya gabungkan contoh gambar versi USB 2.0 dan USB 3.0 untuk versi female ini. Berikutnya adalah tipe B atau Type B mini. Ini sering disebut dengan sebutan mini USB. Sama seperti Type B biasa, terdapat dua jenis Type B mini, yaitu 4 pin dan versi 5 pin. Untuk jenis 4 pin, sangat jarang digunakan. Saya sendiri belum pernah menggunakan USB Type B mini versi 4 pin. Sedangkan Type B mini versi 5 pin ini banyak digunakan misalnya pada perangkat smartphone, kamera digital, ataupun misalnya external disk di masa lalu. Contoh sekilas male dan female tipe B mini 4 pin dan 5 pin adalah sebagai berikut. Terlihat di sini adalah contoh smartphone yang menggunakan tipe B mini dan juga external disk yang menggunakan tipe B mini ini. Konektor berikutnya adalah Type B micro ataupun sering disebut dengan micro USB. Dulu, micro USB ini sangat terkenal dan menggantikan mini USB, teman-teman. Tetapi saat ini, penggunaannya sudah jarang dan mulai digantikan oleh Type A ataupun Type C. Sama seperti konektor tipe USB lainnya, terdapat dua jenis konektor micro USB ini, teman-teman. Yang pertama adalah untuk USB 2.0 dan yang kedua adalah untuk USB 3.0. USB 2.0 sering digunakan misalnya pada smartphone. Dan versi 3.0 saya pernah menggunakannya pada external disk yang saya pernah beli di masa dulu. Contoh sekilas untuk male dan female tipe B micro, USB 2.0 dan 3.0 adalah sebagai berikut. Selain USB dibedakan oleh tipe konektor, USB juga dibedakan oleh versi dari USB itu sendiri yang membedakan kecepatan dan juga fitur lainnya, misalnya kemampuan melakukan charging. Setiap versi USB dibedakan oleh kode dan simbol yang berbeda yang menandakan kecepatan yang berbeda-beda pula. Misalnya USB 2.0 memiliki kecepatan 480 megabit per second. USB 3.2 Gen 2 atau disebut juga dengan Super Speed Plus memiliki kecepatan 10 gigabit per second. Juga di sini misalnya USB 3.2 Gen 2 x 2 memiliki kecepatan 20 gigabit per second, juga dinamakan dengan Super Speed 20 gigabit per second. Dan masing-masing kecepatan ini memiliki logo yang berbeda-beda. Dan juga, tidak semua tipe konektor bisa digunakan atau mengadopsi kecepatan tersebut. Misalnya, untuk USB 3.2 Gen 2 x 2 itu hanya bisa digunakan pada konektor Type-C. Misalnya sebagai contoh lain, USB 3.2 Gen 1 Super Speed itu bisa digunakan oleh beberapa jenis tipe konektor USB, misalnya Type A, Type B, dan juga Type-C. Contoh lain adalah USB 4.0 yang akan kita bahas nanti lebih dalam. USB jenis ini hanya bisa digunakan menggunakan Type-C konektor. Jadi, ketika teman-teman melihat spesifikasi sebuah USB pada laptop atau PC ataupun perangkat lainnya, tolong perhatikan datasheet dan coba teman-teman bisa matchkan dengan tabel yang teman-teman lihat sekarang. Seperti teman-teman yang lihat pada tabel sebelumnya, vendor yang baik akan mencantumkan speed USB berupa logo yang tertera di dekat port fisik dari USB tersebut. Misalnya pada gambar yang teman-teman lihat di layar. Alternatif kedua, cek kode warna yang akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya. USB port seringnya memiliki kode warna yang mengartikan spesifikasi tertentu dan fitur yang didukung. Standar warna ini bahkan kadang tidak standar karena bukan sebuah keharusan dari USB Implementers Forum. Tapi secara umum, kebanyakan memiliki kode warna yang sama, walaupun beberapa vendor ada yang sedikit membedakan warna pada produknya. Terkadang ada vendor yang tidak menyertakan logo USB atau bahkan kode warna. Cara terbaik melakukan pengecekan, teman-teman langsung buka datasheet dari produk yang teman-teman beli. Sekarang, kita akan sedikit membahas masalah teknis terkait USB Type-C yang sering juga disebut dengan USB kekinian. Terlihat pada gambar, USB Type-C memiliki lens sebanyak 4 buah. Silakan teman-teman fokus pada titik A2, A3, B11, B10,
juga A10, A11, B3, dan B2. Itu adalah titik untuk transmit atau TX dan receive ataupun RX. Satu buah TX akan berpasangan dengan satu buah RX sesuai kode nama. Sehingga karena ada 4 buah TX dan 4 buah RX, maka bisa dikatakan USB Type-C memiliki 4 jalur data ataupun LAN untuk bisa digunakan dalam transfer data. Setiap LAN atau jalur data memiliki kecepatan 5 gigabit per second, sehingga ketika ada yang dimaksud USB 3.2 Gen 1 pada tabel yang kita lihat sebelumnya, ini hanya menggunakan satu LAN sehingga berkecepatan 5 gigabit per second saja. Sedangkan USB 32 Gen 2 menggunakan 2 LAN, dan USB 32 Gen 2 kali 2 artinya menggunakan 4 LAN sehingga berkecepatan 20 gigabit per second. Seperti pada tabel sebelumnya, kita sudah melihat versi USB baru yaitu USB 4. Sebetulnya ini merupakan pengembangan dari USB versi 3.2, tetapi di blend ke dalam skema dan LAN yang ada pada Type-C USB 4. Kita coba perhatikan pada gambar berikut. Seperti terlihat pada gambar, USB 4 pada dasarnya hanya menggunakan USB 3.2 untuk metode transfer data, tetapi ditanggal dalam sebuah jalur LAN khusus. Karena USB 4 saat ini masih menggunakan versi USB 3.2, maka kecepatannya adalah USB 3.2 Gen 2 kali 2 yaitu 20 gigabit per second. Tetapi dengan metode data encoding khusus mampu melakukan transfer data sampai 2 kali lipatnya menjadi 40 gigabit per second. Bahkan saat ini sudah bisa mencapai 80 gigabit per second. Sehingga saat melihat USB 4 Type-C, selalu perhatikan spesifikasi kecepatan transfer dari Type-C tersebut. Terkadang vendor memasukkan versi USB yang lebih rendah untuk ditandal dalam USB 4 ini, teman-teman. Bahkan bisa saja USB Type-C hanya berkecepatan 5 gigabit per second, karena vendor hanya melakukan tunneling menggunakan USB versi 3.2 Gen 1, teman-teman. Supaya USB 4 protokol bisa digunakan secara maksimum, dibutuhkan kabel Type-C to Type-C, teman-teman. Selain kemampuan transfer data yang lebih tinggi, USB 4 Type-C juga memiliki 3 keistimewaan lain, teman-teman. Yang pertama adalah tunneling terkait DisplayPort untuk monitor, tunneling terkait dengan charging yang lebih modern yaitu disebut dengan power delivery, dan juga adalah tunneling terkait dengan PCIe. Untuk fitur yang pertama, artinya kita bisa mengkoneksikan monitor ke PC atau laptop kita dengan hanya menggunakan USB Type-C. Syaratnya, monitor itu sendiri harus mendukung Type-C tunneling untuk DisplayPort. Yang kedua, perangkat seperti PC, laptop, ataupun smartphone harus sudah mensupport tunneling DisplayPort ini melalui Type-C, teman-teman. Ini tentunya lebih praktis daripada menggunakan kabel DisplayPort ataupun HDMI yang lebih bulky, teman-teman. Fitur kedua dari USB 4 Type-C adalah mendukung charging protokol kekinian yang disebut dengan power delivery. Power delivery untuk charging hanya bisa didukung dengan baik apabila teman-teman menggunakan USB 4 Type-C to Type-C. Dan kemampuan charging maksimum yang didukung oleh protokol power delivery saat ini ada di angka 240 watt, sebuah angka yang tidak kecil, teman-teman. Tetapi kemampuan charging power delivery secara aktual ini tergantung kepada implementasi yang dilakukan oleh vendor pada perangkat yang mereka buat. Kita bisa bandingkan kemampuan charging pada USB 2.0 yang hanya ada di angka 2,5 watt, sedangkan pada USB 3X ada di angka maksimum 15 watt. Kemampuan charging 15 watt ini sering dinamakan dengan istilah fast charging dengan menggunakan protokol baterai charging dari Implementers Forum. Ini sebelum kedatangan protokol baru charging yang dinamakan dengan power delivery tadi. Dengan watt yang tinggi pada power delivery, artinya kita bisa menggunakan kepala charger yang sama untuk men-charge misalnya laptop dan smartphone. Sekali lagi, kepala charger yang sama, teman-teman. Selama laptop dan smartphone kita memiliki atau mendukung power delivery protokol di dalam perangkatnya. Ini solusi praktis yang menarik terutama buat saya pribadi karena saya tidak perlu membawa berbagai macam charger untuk laptop dan smartphone ketika saya bepergian. Sebagai contoh, power delivery ini sudah terdapat pada laptop dan smartphone kekinian, misalnya pada MacBook Type-C, iPhone seri 15, Samsung Galaxy terbaru, dan juga perangkat terkini dari vendor lainnya. Di hadapan layar teman-teman, terdapat contoh charger power delivery 100 watt. Ini bisa digunakan untuk mencas laptop ataupun smartphone, teman-teman. Ini bukan iklan, tetapi sebagai contoh aja. Tentunya kita gunakan kabel Type-C to Type-C yang sesuai dengan besaran watt yang kita gunakan. Bahkan kalau ada misalnya sebuah laptop yang memiliki charger yang sudah mensupport power delivery,
charger dari laptop tersebut juga bisa kita gunakan untuk men-charge smartphone kita, selama keduanya memiliki dukungan terhadap power delivery protokol yang sama. Yang menarik, karena USB 4 Type-C ini sudah mendukung tunneling DisplayPort dan charging power delivery, dan apabila ada monitor yang sudah bertindak sebagai charger power delivery, kita bisa menggunakan satu kabel Type-C to Type-C untuk melakukan extend monitor laptop kita, sekaligus melakukan charging laptop kita menggunakan monitor tersebut. Ini adalah artinya satu kabel untuk semuanya, praktis, praktis, dan praktis teman-teman. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah kemampuan USB 4 Type-C untuk meneruskan protokol PCIe ke komputer melalui tunnel seperti halnya tunnel DisplayPort sebelumnya. Contoh kasus di sini, kita bisa menggunakan eksternal GPU untuk dikoneksikan ke komputer menggunakan USB 4 Type-C pada sebuah laptop misalnya. Hanya harap diingat, kecepatan GPU pasti tidak akan semaksimal GPU yang langsung tertancap di motherboard, karena kecepatan USB 4 yang masih terbatas dibandingkan PCIe LAN pada slot GPU di motherboard. Tetapi setidaknya ini bisa membantu kebutuhan GPU pada sebuah laptop dalam skala tertentu walaupun memang masih terbatas. Bahasan terakhir, kita akan sedikit mengulas mengenai tipe USB header yang ada pada sebuah motherboard PC desktop teman-teman. Kita sudah membahas berbagai macam jenis USB, dari jenis perbedaan konektor juga perbedaan versi USB. Hal yang hampir terlewat adalah perbedaan fisik tipe konektor berdasarkan tipe USB yang terdapat dalam sebuah motherboard, yang sering disebut dengan USB header. Sering digunakan untuk mengkoneksikan USB port ke front panel sebuah casing PC dari sebuah PC desktop tentunya. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, secara umum terdapat 3 jenis USB header, yaitu USB 2.0 header, biasanya untuk dikoneksikan ke USB tipe A. Bentuk konektor pada motherboard dan konektor pada kabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Berikutnya adalah USB 3.2 Gen 1, biasanya untuk tipe A juga. Bentuk konektor pada motherboard dan konektor pada kabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Biasanya, ujung konektornya berwarna biru menandakan USB 3.2 tipe A. Dan terakhir, USB 3.2 Gen 2, disebut juga USB Type-E header, biasanya untuk Type-C. Bentuk konektor pada motherboard dan konektor pada kabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Sebagai informasi, karena ini untuk front panel, kabel USB biasanya merupakan bawaan dari casing PC yang teman-teman beli tentunya. Nah demikian teman-teman, pemahaman USB untuk pemula saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila teman-teman suka silakan like, apabila teman-teman tidak suka silakan dislike. Salam dari Ketekin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.